Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan saya ajak kita memulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia yang berjalan bersama dengan kami. Walaupun kami menghadapi pergumulan dalam kehidupan kami juga percaya Tuhan Engkau tetap ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, biar dalam ibadah ini hati pikiran kami boleh terarah padamu, boleh terbuka Tuhan untuk menerima janji-janji-Mu, sehingga kami boleh melalui hari-hari di depan kami dengan kekuatan dan pengharapan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan mengucap syukur. Walaupun keadaan kita tidak mendukung, tapi mari kita belajar mengucap syukur karena kehadiran Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmur bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Mari kita bersyukur senantiasa di dalam Tuhan, sebab kita mengucap syukur ada kekuatan. Amin.
Mari kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman-Nya, kita juga mensyukuri pengorbanannya. Oleh karena Dia mati di kayu salib, kita dapat dibebaskan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau kami memperoleh kemenangan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab itu Kau yang terlebih besar dari segalanya, Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Ditinggikan Kau Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau, yang sanggup selamatkan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, dimuliakan nama-Mu selamanya. Kami tinggikan nama-Mu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita ajak semua teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu semua berdoa. Bapa Surgawi, Kau yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelumnya Bapa, Engkau sendiri yang akan kuduskan, sucikan firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita. Terutama biarlah Tuhan firman ini boleh ditabur di tanah-tanah yang subur yang Engkau sudah siapkan hari ini Tuhan. Ya, kami boleh menerimanya. Kami tidak menolak firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara secara luas Tuhan. Kami mau membuka telinga kami membuka hati kami untuk Engkau boleh berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Yesus itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan saya bawakan hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu sesuai dengan tema GMI bulan ini adalah makin teguh menjadi murid Kristus di akhir zaman. Tema ini akan saya ambil dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Namun sebelumnya saya akan berikan dulu di dalam Yosua 1 ayat 6, 7, dan 9. Kita baca ini terlebih dahulu sebelum kita akan kembali ke Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Mari saudara kita akan baca bersama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ayat ini diberikan Allah kepada Yosua. Jadi perintah ini diberikan kepada Yosua selama waktu itu Yosua dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham, kepada Musa, dan juga kepada bangsa Israel. Dan hal tersebut dilakukan Allah dengan memberikan 3 perkataan kepada Yosua berulang-ulang, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Allah memberikan perkataan itu, saudara? Jadi kita harus perhatikan yang pertama ayat yang ke-6 yang tadi kita sudah baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi nasihat ini diberikan Allah kepada Yosua karena memang tidak gampang untuk memimpin bangsa Israel yang waktu itu kurang lebih 2-3 juta yang dipimpin oleh Yosua sehingga sampai ke Sungai Yordan. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tenguk, bangsa yang suka memberontak, bangsa yang suka bersungut-sungut, dan tidak hanya itu juga, karena apa? Yosua juga harus menghadapi orang-orang Kanaan yang dikatakan seperti raksasa tinggi besar ya, dan mereka kuat. Jadi Allah berpesan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya karena tidak gampang untuk memimpin dia masuk ke negeri Kanaan. Yang kedua juga dikatakan bahwa ayatnya yang ke-7, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kenapa dikatakan begitu, saudara? Karena apa? Bangsa Kanaan adalah bangsa yang menyembah berhala dan bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kalau Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak diperbolehkan terpengaruh atau melihat ke kanan dan ke kiri, terpengaruh dengan
apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak menyembah Allah Israel, tapi mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa, sehingga mereka diperingatkan supaya mereka kuat dan teguh, supaya mereka tidak terpengaruh dengan keadaan orang-orang yang ada di sana. Yang ketiga, juga dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Yang ketiga, Yosua diminta untuk jangan tawar hati, ya, jangan takut, ya, jangan pernah mengeluh. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kemanapun engkau pergi. Artinya, waktu engkau memasuki tanah Kanaan, janganlah sekali-kali engkau takut, janganlah sekali-kali engkau bimbang, janganlah sekali-kali engkau tawar hati, karena Tuhan Allahmu akan menyertainya. Jadi nasihat ini diberikan kepada Yosua supaya dia jangan pernah takut, untuk tak terus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Demikian pula dengan kita, kalau ayat ini kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya mungkin tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan bangsa Israel itu adalah tanah surgawi, yaitu tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, itu tempat. Di dalam Yohanes 14 Tuhan mengatakan bahwa aku menyediakan tempat bagimu, di tempatku banyaklah tempat, yaitu kerajaan sorga. Jadi kalau kita juga diberikan tanah perjanjian, yaitu kerajaan sorgawi, supaya kita juga jangan takut, jangan tawar hati, jangan menengok ke kanan dan kiri, tapi kita tetap teguh, tetap kuat, ya. Walaupun kita tahu bahwa untuk melakukannya tidak gampang seperti yang akan kita lihat hari ini. Saudara siapkan Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama dalam Yosua 3 ayat 1 sampai ke 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat yang ke-6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka akan mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan,
para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu, segera sudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, dan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Jadi, saudara, kita sudah baca tadi bagaimana peristiwa ini dimulai dengan perintah Tuhan kepada Yosua untuk menyeberang sungai Yordan. Ya, saudara, kita tahu sungai Yordan ya, semua sudah tahu ya. Sering kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara ingat ya, seorang perwira Naaman yang harus mencelupkan dirinya, membasuh dirinya di sungai Yordan selama 7 kali untuk menyembuhkan sakit kustanya. Perjanjian baru kita melihat bahwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Dan juga banyak sekali orang-orang peziarah yang sekarang pergi ke Israel, mereka juga dibaptis di sungai Yordan ya. Saudara, sebenarnya sungai Yordan itu tidak begitu besar dan juga tidak terlalu kecil. Sungai Yordan itu panjangnya kira-kira 250 ya. Di sini saya melihat 250 km ya, kira-kira segitu, dan lebarnya itu bisa mencapai 28 meter dan dalamnya itu sekitar 3 meter. Jadi, sungai Yordan itu sangat penting untuk irigasi di daerah Israel. Saudara, kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan? Ya. Mereka sudah senang sekali kalau sebentar lagi mereka sudah sampai ke tanah perjanjian itu, Kanaan. Tetapi setelah mereka sampai di sana, apa yang dilihatnya, saudara? Sungai Yordan sedang meluap, ya, dan tentunya mereka takut, ya. Sebenarnya sungainya tidak terlalu besar, tapi karena waktu itu musim semi, yaitu di mana air salju atau salju yang ada di Bukit Hermon itu mengalir, atau dia mulai meleleh dan mengalir ke sungai Yordan, dengan sungai Yordan itu menjadi meluap. Dan kalau ada orang yang menyeberangnya, maka dia akan tidak tertolong lagi. Ya, dia akan dibawa arus itu. Jadi, bagaimanakah sikap bangsa Israel waktu melihat sungai itu ya meluap? Jadi, sungai itu adalah realitas atau keadaan yang sebenarnya, bahwa sungai Yordan itu ada di depan mata mereka. Sungai Yordan itu adalah ujian bagi bangsa Israel. Jadi tidak gampang untuk bisa memasuki tanah Kanaan karena dia harus menyeberangi dulu sungai Yordan. Jadi kadang-kadang kita juga melihat bahwa kita sudah disediakan tempat di kerajaan sorga. Tapi untuk menuju ke sana, saudara, mungkin harus ada ujian. Demikian juga bangsa Israel, dia harus menghadapi sungai Yordan. Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka menjadi takut? Atau mereka akan berbalik lagi? Atau bahkan mereka tetap percaya kepada Tuhan? Demikian pula dengan kita. Bagaimana dengan kita? Kalau di depan mata kita ada hambatan, ada ujian, apakah kita tak percaya kepada Tuhan? Apakah kita akan melarikan diri? Ataukah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa tanah yang sudah dijanjikan, yaitu tanah surgawi, itu sudah menjadi milik kita, maka kita tetap percaya kepada Tuhan. Demikianlah bangsa Israel waktu mereka melihat
sungai itu meluap, mereka menjadi takut, dan tidak hanya itu saja, saudara. Sungai Yordan juga merupakan hambatan. Ya, tahu ya, kalau ada di depan mata hambatan itu, maka mereka mungkin akan marah kepada pemimpin mereka, yaitu kepada Yosua. Mereka mungkin akan kecewa, mereka kembali akan menggerutu seperti waktu dulu, waktu mereka dibawa ke padang gurun. Mereka, pekerjaan mereka hanya selalu menggerutu dan tidak puas dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi bagaimana sikap mereka? Jadi hari itu adalah awal penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Musa sudah sampai ya, pada saatnya akan dipenuhi. Namun bagaimana? Jadi sungai Yordan itu menjadi titik ya, di mana akan menentukan apakah kita akan tetap tinggal ya di tepi sungai Yordan atau akan menyeberang. Itu menjadi pilihan anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan hambatan? Apakah kita tetap tinggal di tempat itu atau kita akan melakukan atau tetap terus setia kepada Tuhan dan terus maju ke depan ya. Saudara, kalau kita melihat lagi di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan di sini, dan memberi perintah kepada bangsa itu, yaitu Yosua memberikan perintah kepada bangsa itu, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi di sini ayat 3 mengatakan bagaimana supaya kita atau supaya bangsa Israel itu tetap teguh dan kuat dalam menghadapi sungai Yordan. Ya. Ayat firman Tuhan mengatakan mereka harus melihat tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu adalah lambang ya, daripada kehadiran Tuhan. Nah, Tuhan menyertai mereka. Jadi kalau ada tabut perjanjian, sebenarnya mereka tidak perlu khawatir karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita juga melihat bahwa mereka tidak hanya disuruh melihat ya, tapi juga dikatakan di sini mereka harus mengikutinya. Jadi sebenarnya nasihat firman Tuhan ini mengatakan kepada bangsa Israel bahwa kamu jangan melihat sungai Yordan yang meluap itu, kamu jangan melihat hambatan itu, tapi lihatlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kamu dengan hadirnya tabut perjanjian. Lihatlah Dia, jangan takut ya. Demikian pula dengan kita. Ya. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tapi jangan melihat masalah itu. Jangan melihat pergumulan itu, tapi lihatlah Tuhan, bahwa Tuhan menyertai engkau. Saudara ingat toh di dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kita. Dan kita tidak hanya disuruh melihat bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, tapi kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Firman-firman Tuhan yang diberikan kita ikuti, kita terus melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan itu. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Yosua sedang memotivasi bangsa Israel untuk melihat tabut perjanjian itu dan mengikutinya. Jangan takut, Tuhan ya melalui tabut perjanjian Tuhan berserta dengan mereka. Lalu kita akan melihat ayat yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Jadi yang kedua,
kenapa kita harus teguh, kita harus kuat, ya. Kenapa bangsa Israel harus teguh dan kuat walaupun ada hambatan, walaupun ada sungai Yordan yang meluap. Tuhan mengatakan kamu tetap harus menjaga jarak. Saudara, ini artinya adalah kita sedang menghormati kedaulatan dan kekudusan Allah. Saudara ingat ya, peristiwa Usa yang tidak sengaja menjamah tabut perjanjian itu lalu dia mati seketika. Karena dikatakan di sini juga ayat yang keempat tadi, supaya kamu di sini dikatakan maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dan janganlah mendekatinya. Tuhan tidak menghendaki mereka dekat-dekat dengan tabut perjanjian. Sudah bisa bayangkan ya, bangsa Israel waktu itu jumlahnya tidak sedikit ya, 2-3 juta orang, termasuk anak-anak, termasuk binatang, termasuk binatang untuk yang ditunggangi ya, kuda, ataupun termasuk juga ternak-ternak mereka, barang-barang mereka banyak sekali. Jadi mereka harus menjaga jarak kira-kira 900 meter. Ya. Itu karena apa? Takut kalau mereka sampai dekat, mereka bisa menyentuh tabut perjanjian itu dan mereka bisa mati saat itu juga. Jadi pertama harus menghormati kedaulatan kudusan Allah, dan kedua supaya mereka bangsa itu tidak dekat dengan tabut perjanjian Tuhan. Tadi dikatakan janganlah mendekatinya, nih perintah Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita melihat bahwa harus ada jarak antara tabut perjanjian dengan arak-arakan bangsa Israel. Jadi kalau kita baca dalam Bilangan 4 ayat 15 dikatakan setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat. Jadi sini dikatakan dengan jelas nanti mereka mati. Jadi itu adalah perintah Tuhan supaya mereka juga tidak hanya melihat kepada tabut perjanjian tapi juga menghormati tabut perjanjian itu, karena itu kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Mari kita akan melihat lagi ayat yang kelima dari Yosua 3 tadi. Ayatnya berkatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yosua mengatakan kuduskanlah dirimu. Yosua tidak menyuruh mereka membuat perlengkapan senjata. Yosua tidak menyuruh mereka membuat jembatan. Yosua tidak menyuruh mereka untuk membuat perahu, atau Yosua menyuruh mereka untuk berlatih perang, karena mereka akan menghadapi orang-orang raksasa, orang-orang yang tinggi besar, dan mereka tahu pasti mereka akan takut dan mereka akan tidak menang. Ya. Kenapa saudara? Kenapa Yosua memerintahkan itu? Kenapa Tuhan memerintahkan itu? Ya. Tuhan memerintahkan pada Yosua supaya bangsa Israel menguduskan dirinya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudara, karena apa? Kita harus tahu bahwa peperangan itu adalah peperangan Allah. Kita bisa bayangkan ya saudara, bangsa Israel pasti tidak akan menang kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Karena Allah lah yang akan berperang pada mereka. Jadi Allah hanya minta supaya mereka menguduskan diri, menyucikan diri, takut kepada Tuhan, melihat terus perjanjian, tabut perjanjian, dan tetap ingat ya, tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa, menguduskan dirinya. Karena pengudusan ada hal yang sangat penting
supaya Allah bekerja untuk bangsa Israel dalam peperangan itu. Karena dosa dan ketidakpercayaan bangsa Israel itulah yang akan menyebabkan Allah tidak bekerja. Oleh karena itu mereka harus menyucikan hati pikiran mereka, menguduskan hidup mereka supaya Allah bisa berperang bersama, melawan bangsa, supaya Allah berperang melawan mereka. Jadi supaya Allah berpihak kepada mereka. Oleh karena itu kita juga melihat mengapa mereka juga harus tetap hidup kudus, ya. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan mereka itu untuk apa? Melatih mereka. Karena apa? Tanah Kanaan yang dijanjikan itu, saudara, adalah tanah di mana orang-orang yang ada di sana itu menyembah berhala, ya. Kebudayaan yang tidak sama dengan bangsa Israel yang menyembah Allah Israel. Sehingga Tuhan tidak menghendaki supaya mereka nanti terpengaruh oleh keadaan mereka dan mereka tidak lagi menyembah Allah mereka. Jadi mereka sebelumnya harus menguduskan diri, melatih diri mereka, mempersiapkan hati mereka untuk menghadapi peperangan ini. Dan peperangan ini tidak hanya peperangan jasmani, tapi peperangan rohani juga. Demikian juga dengan kita. Sebenarnya masalahnya bukan hambatan atau ujian yang sedang kita hadapi, ya. Bukan itu. Sebenarnya adalah kesiapan kita anak-anak Tuhan. Apakah kita siap menghadapi hambatan itu? Apakah kita siap menghadapi ujian itu? Ya. Kalau kita siap, kalau kita hidup kudus, kalau kita sudah memang mau maju berperang, kita percaya, saudara, pasti, ya, pasti Tuhan ada di pihak kita karena kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Jadi saya juga percaya kenapa Tuhan mengenapi mereka hidup kudus, ya, tidak hanya mempersiapkan mereka supaya mereka tidak terpengaruh oleh tata cara hidup bangsa Kanaan, tapi Tuhan juga mempersiapkan mereka untuk menerima pemimpin yang baru. Saudara ketahui ya, semenjak Musa meninggal, Allah sebenarnya sudah mempersiapkan Yosua jauh-jauh hari sebelumnya. Namun bangsa Israel masih ragu-ragu atas kepemimpinan Yosua, ya, karena Allah waktu itu belum menunjukkan mujizat-mujizatnya pada waktu Yosua memimpin. Jadi peristiwa Yordan ini adalah peristiwa di mana Tuhan menunjukkan mujizatnya pada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Jadi kalau mereka sudah dipersiapkan, kalau mereka sudah dilatih untuk hidup kudus, maka saya percaya mereka akan taat kepada pemimpin mereka yang baru. Namun kalau mereka tidak dipersiapkan untuk hidup kudus, ya, untuk terus menghormati Allah mereka, saya percaya mereka juga tidak akan pernah percaya kepada kepemimpinan Yosua. Oleh karena itu, Allah kita memang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang sudah melakukan jauh-jauh sebelumnya apa yang Dia harus lakukan. Jadi kita melihat kenapa mereka harus hidup kudus. Ada dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi kita melihat bahwa para pemimpin yang sudah diberikan kepada kita itu adalah sebenarnya Allah siapkan, ya, bukan karena ya dia itu cakap, karena dia itu memang seharusnya jadi pemimpin, tapi Tuhan sudah persiapkan mereka. Jadi kita juga harus siap menerima mereka sebagai pemimpin yang dipercayakan kepada kita. Seperti Yosua. Jadi kalau saudara kita perhatikan di sini bahwa bangsa Israel waktu itu mungkin masih ragu-ragu dengan Yosua, maka Allah juga melakukan suatu perbuatan yang ajaib. Dia melakukan peristiwa yang besar. Ya, kita akan
melihat sebelumnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan tentang jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ayat ini yang tadi berhubungan dengan kekudusan, itu harus terus dipelihara sebagai kita umat-umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kita tetap harus hidup kudus, kita harus siap untuk menerima segala keadaan yang ada saat-saat ini, seperti pandemi yang mungkin sangat merugikan banyak orang, terutama mungkin secara psikis mereka juga sakit ya, pikirannya sakit karena memikirkan udah bosen harus pakai masker terus. Tapi saudara, ini adalah merupakan juga perintah Tuhan untuk kita tetap terus percaya bahwa pandemi itu ada di dalam kendali Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa Dialah Allah yang memelihara hidup kita. Amin, saudara. Saya percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan hari ini, teguhkan dan kuatkan hatimu, itu sebenarnya adalah peringatan dari Tuhan untuk kita juga untuk menghadapi masa-masa yang makin hari makin susah, makin sulit, makin banyak masalah, makin banyak penyakit yang aneh-aneh, yang macam-macam yang kita tidak ketahui. Tapi justru disitulah kita akan tetap terus memelihara kekudusan kita. Kita akan terus meninggi-ninggikan nama Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan lagi di dalam ayatnya yang ke-6. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-5 tentang menguduskan diri, karena Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ya. Dalam ayat 6 dikatakan, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Jadi di sini Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Di Yosua mengatakan, angkatlah tabut perjanjian itu. Jadi tabut perjanjian itu harus diangkat oleh para imam-imam Lewi, ya. Tidak sembarang orang bisa mengangkat, tapi harus orang-orang Lewi. Kenapa harus diangkat? Ini adalah melambangkan bahwa Allah kita, Allah yang tinggi, Allah yang besar, Allah yang luar biasa itu kita angkat, kita puji, kita tinggikan. Jadi kenapa kalau kita senantiasa sebelum kita beribadah, kita selalu memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itu memang perintah Tuhan. Tuhan mengizinkan supaya kita sebelum kita masuk hadiran, kita harus memuji-muji Dia, mengangkat nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan setelah itu Tuhan mengatakan di bagian bahwa setelah tabut perjanjian itu diangkat, ya, dan tabut perjanjian itu harus berjalan di depan bangsa itu. Jadi bukan di belakang tapi di depan bangsa ini. Jadi ini berbicara tentang kepemimpinan. Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Ya. Jangan sebaliknya. Ya. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, maka kita tidak akan takut lagi bahwa kita akan tersesat. Kita tidak akan takut lagi bahwa kita akan salah jalan. Karena Tuhan yang menunjukkan jalannya. Tuhan juga mengatakan di dalam ayatnya ini juga bahwa mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Jadi Tuhan tidak hanya berjalan di depan, tapi Tuhan juga akan memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan dikatakan juga Tuhan menyatakan mujizatnya ya, di dalam ayat yang ke-15. Saudara, kita baca juga. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan,
Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sebelumnya Tuhan belum mengadakan mujizat. Tapi saudara, kita akan melihat ya. Tuhan menyatakan mujizatnya setelah apa? Dikatakan di sini setelah para imam pengangkut tabut perjanjian itu apa? Mencelupkan kakinya di dalam atau ke dalam air di tepi sungai itu. Jadi ini artinya masalah ketaatan. Tuhan akan menunjukkan mujizatnya pada saat para imam itu benar-benar mencelupkan kakinya di sungai itu. Maka kalau kita baca selanjutnya dikatakan sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi begitu kaki para imam Lewi itu menginjakkan kakinya di sungai itu, maka sungai itu terbelah, saudara-saudara. Ingat peristiwa Laut Teberau ya. Tuhan juga waktu itu melalui tongkat Musa membelah Laut Teberau. Dan pada saat ini Tuhan melalui para imam, ya, kaki para imam dipakai untuk apa? Membelah sungai Yordan. Berarti ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Allah atas kepemimpinan Yosua. Dan di sini sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel. Inilah loh pemimpin yang aku pilih. Di dalam kepimpinan dia juga aku berkenan, aku memberikan mujizat, aku menuntun kalian, aku memimpin kalian ya. Kalau di ayatnya yang ke-10 kita akan melihat dari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgashi, orang Amori, orang Yabus dari depan kamu. Jadi sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi depan kamu masuk ke sungai Yordan. Saudara, di sini Allah berbicara kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya bahwa perjanjian Tuhan atau tabut perjanjian itulah yang berjalan menyeberang di depan kamu. Kalau kita perhatikan juga ayat yang 7 ya, ayat yang bagus juga dikatakan, dan Tuhan Allah berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu ya, di mata seluruh bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi Yosua diberi keyakinan juga dari Tuhan dan katakan bahwa aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Dengan demikian maka kita akan melihat bahwa di mata bangsa Israel, Yosua adalah benar-benar pemimpin yang diperkenan oleh Allah. Dengan adanya mujizat itu, bangsa Israel menjadi tidak ragu-ragu lagi kepada Yosua. Dan mereka juga tentunya tidak ragu-ragu lagi atas kepimpinan Yosua setelah mereka nanti masuk ke tanah Kanaan. Jadi tadi Tuhan menyatakan mujizatnya pertama setelah mereka taat sepenuhnya. Yang kedua dikatakan melangkah dengan iman. Jadi iman daripada para orang Lewi inilah yang menentukan mujizat itu terjadi. Saudara bisa juga mungkin bayangkan ya, imam-imam Lewi ini mereka mungkin juga takut, mereka juga melihat sungai yang meluap itu, mereka menjadi ragu-ragu. Bahkan mereka mungkin akan agak sedikit bagaimana ya keadaannya,
Kalau sampai aku menyeberang kemudian aku dimakan arus, gimana ya aku nanti di bawah arus? Saudara perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya menunjukkan mujizat itu di tengah sungai tersebut, tapi Tuhan juga memberikan iman kepada orang-orang Lewi itu. Sehingga orang-orang Lewi itu juga melangkah dengan tegak tanpa takut, ya, melangkah dengan iman mereka, menginjakkan kaki mereka di sungai itu. Jadi kalau mereka itu bisa melakukannya, saya juga percaya karena Tuhan ya melihat ketaatan mereka. Tuhan melihat kesungguhan mereka mengiring Yosua. Tuhan melihat hati mereka. Tuhan melihat keyakinan mereka. Sehingga mereka juga bisa melangkah dengan iman. Saya juga percaya saudara, dalam menghadapi setiap masalah, ya, menghadapi mungkin hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, yang mungkin sering kita jumpai, dan juga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka yang harus kita lakukan hanyalah satu, saudara? Percaya kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Pada saat kita taat, maka kita tahu juga saat itu juga Tuhan akan berikan iman kepada kita. Iman itu menjadi kuat kalau disertai dengan perbuatan. Katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita melihat Tuhan bisa ya melakukan peristiwa itu, atau Tuhan memang mau melakukan itu karena dia melihat ketaatan para imam, sehingga waktu para imam itu taat melakukannya, maka Tuhan juga memberikan iman kepada mereka sehingga mereka tidak takut untuk melangkah. Terlebih juga saudara, bagaimana mereka berada di tengah-tengah sungai Yordan selama mungkin nggak tahu berapa jam mengangkat tabut itu, ya. Itu sangat berat saudara, tapi Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan motivasi kepada mereka. Tuhan berikan sukacita kepada mereka sehingga mereka juga dengan teguh, dengan kuat tetap terus bisa ya mengangkat tabut itu tanpa lelah, tanpa capek, tanpa mengeluh, tanpa menggerutu. Ya saudara, inilah iman dan ketaatan orang-orang Lewi. Jadi kalau kita melihat kenapa Tuhan melakukan itu, karena kita juga bisa melihat karena ketaatan mereka. Dalam Efesus 3:20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Doa kita terbatas. Kadang-kadang kita juga tidak tahu apakah doa kita dijawab atau tidak. Kita serahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia akan melakukan yang jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Dan kita percayai itu. Bahwa memang mujizat itu dibutuhkan oleh bangsa Israel. Kita juga butuh mujizat Tuhan. Mungkin mujizatnya tidak harus seperti apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui sungai Yordan yang dibelah. Tapi mujizat itu mungkin bisa kesehatan yang diberikan kepada kita. Waktu kita bangun tidur, kita bangun dengan badan yang sehat. Itu juga karena mujizat Tuhan. Kita bisa bersuka cita itu karena mujizat Tuhan. Kita bisa bersyukur itu juga karena mujizat Tuhan. Kita hidup tenang itu juga karena mujizat Tuhan. Jadi mujizat memang diperlukan. Mujizat itu dibutuhkan setiap anak Tuhan, dibutuhkan setiap gereja Tuhan, dibutuhkan setiap anak-anak Tuhan. Tanpa mujizat itu bangsa Israel tidak bisa menyeberangi. Karena mereka kebanyakan orang-orang yang mungkin sudah lama hidup di padang gurun dan mereka mungkin tidak pernah belajar berenang. Ya. Mereka jumlahnya 2-3 juta dan termasuk anak-anak, ya, mungkin barang-barang mereka
juga ternak-ternak yang mengangkut barang-barang itu. Dan itu adalah mustahil kalau mereka harus menyeberangi Sungai Yordan, sangat mustahil. Ya, hanya satu yang bisa menyelesaikannya itu. Apa saudara? Mujizat Tuhan. Tuhanlah yang bisa melakukannya. Karena itu juga percaya saudara, bahwa mujizat Tuhanlah yang akan melalukan pandemi ini. Mujizat Tuhanlah yang akan melalukan pandemi yang ada di Indonesia. Mungkin kita juga merasa capek memikirkan pandemi, tapi kita percaya mujizat Tuhan dinyatakan dan masih berlaku sampai saat ini. Supaya mereka senantiasa melihat bahwa Tuhan masih ada bersama-sama dengan mereka. Bahwa Tuhan masih mengasihi mereka. Amin. Mari saudara, sebelum kita akan tutup, kita akan terlebih dahulu bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami kembali bersyukur Tuhan melalui peristiwa Sungai Yordan ini Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan. Masih banyak Tuhan Yesus hal-hal mungkin yang tidak kami ketahui Tuhan. Masalah pergumulan hidup Tuhan. Ujian Tuhan, demi ujian datang kepada hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa kami akan tetap melihat Engkau. Bukan melihat masalah kami. Bukan melihat problem kami. Tapi melihat Engkau Tuhan. Bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau membuat mujizat Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dan meneguhkan hati kami. Sehingga kami tidak takut. Kami tidak pernah ragu-ragu Tuhan. Kami tak percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Kembali Tuhan Yesus mengingatkan kepada kami untuk tetap taat kepada Engkau. Tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau tetap menyertai kami dan memimpin kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau untuk kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Berkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk pimpinannya. Mari sebelum berdoa, saya mau ingatkan bagi kota-kota yang sudah ada ibadah GMI secara onsite, mari ajak teman-teman, keluarga untuk kembali boleh beribadah di tempat di mana GMI sudah boleh diadakan ibadah onsite ini, supaya kita kembali
melihat apa menjadi rencana Tuhan selama kesempatan ini masih ada. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa beribadah, namun kita hendaklah menggunakan kesempatan yang ada untuk boleh beribadah. Juga ibadah online ini masih dilaksanakan terus supaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh dikuatkan yang ada di kota masing-masing. Mari kita mau menutup pada pagi hari ini ibadah kita. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau boleh disenangkan dengan kehadiran kami di tempat kami masing-masing dalam memuji menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa-Mu, karena Engkau saja yang layak untuk menerima pujian penyembahan kami. Tuhan, berkati tim musik pujian yang sudah boleh memimpin kami dalam pujian penyembahan, juga untuk firman Tuhan yang sudah boleh dibagikan melalui hamba-Mu Ibu PDP Susi Krani yang sudah menyampaikan bagaimana kami harus kuat dan teguh dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini, menjadi seperti Yosua dan bangsa Israel yang dipimpin Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Namun kami tahu Tuhan, ada sungai Yordan, ada tantangan, ada ujian, ada hambatan di hadapan mereka yang mereka harus lewati, yaitu dengan kekudusan. Kami tahu Tuhan, kekudusan itu sangat penting, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Demikian juga kami harus maju dalam iman, karena apa yang Tuhan sudah sediakan hanya dapat kami raih kalau kami boleh mempunyai iman yang teguh, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang kudus, yang punya iman, untuk kami boleh mengalami janji-janji Tuhan secara pribadi. Berkati setiap keluarga, setiap anak-anak muda yang ada di Jerman dan di Belanda, yang mengikuti ibadah ini, juga barangkali yang ada di Indonesia ataupun tempat-tempat lain. Kau berkati, jadikanlah kami Tuhan generasi yang takut akan Tuhan, yang mau menggunakan waktu untuk ibadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang sudah ditaburkan tidak sia-sia. Boleh kami taruh di hati kami yang paling baik, dan kami juga boleh melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berhasil di akhir zaman ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kami yakin kalau Tuhan beserta dengan kami, maka kami akan juga menjadi orang-orang percaya yang selalu akan berhasil juga dalam melewati masa-masa yang sulit. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami menutup doa kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Engkau jaga, lindungi negara kami dalam menghadapi masa pandemi ini dengan COVID yang cukup tinggi. Namun kami bersyukur kalau setelah melalui lockdown ini ada tanda-tanda yang baik akan menurun. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu, supaya pandemi ini hanya dapat dihentikan oleh kuasa Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang mengerjakan supaya Indonesia boleh dibebaskan dari pandemi ini, dan Indonesia boleh tetap dijaga Tuhan dalam hal ekonomi, dalam hal-hal lain menyangkut bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang mencoba Tuhan membuat hal-hal yang tidak baik, kami mau patahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segala bangsa, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Demikian juga atas bangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya, dengan seluruh menteri di bawah kepemimpinannya, dengan seluruh aparat pemerintah yang di pusat maupun di daerah, seluruh TNI juga Polri, supaya mereka boleh bersehati, berjalan dalam visi yang Tuhan berikan. Juga seluruh masyarakat kami Indonesia dijaga, dilindungi Tuhan, supaya kami boleh mempunyai dalam menghadapi masa di mana kami memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76, kami boleh menjadi bangsa yang semakin takut akan Tuhan, makin boleh mempercayakan diri kepadamu. Berkati bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa kami Indonesia yang ada di luar Indonesia, termasuk kami yang ada di Eropa ini Tuhan. Kau jaga, lindungi supaya kami boleh menjadi orang-orang Indonesia di negara Eropa ini yang maju dalam Tuhan, yang boleh sungguh Engkau pakai menjadi berkat
Mari Tuhan, Engkau yang kiranya memberkati bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami tinggal, kami berada, supaya di negara ini Engkau juga bertahta, Engkau juga menyatakan kuasa-Mu, supaya orang-orang dalam pemerintah, baik pemerintah Indonesia, pemerintah Jerman, dan di Belanda adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan rencana dan anugerah yang daripadamu. Tuhan, kami berdoa untuk Jerman secara khusus dalam persiapan memulai vaksin dosis ketiga awal September yang akan datang, supaya sasaran vaksin yang dimulai dari lansia, dan yang rencananya juga pemberian vaksin usia 12 tahun sampai 17 tahun dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memimpin pemerintahan agar dapat menjalankan semua ini dengan bimbingan pimpinan yang daripadamu. Tuhan, juga persiapan pemilu dalam bulan yang akan datang supaya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, berjalan lancar, aman, perhitungan suara juga, calon kandidat juga, kan baik calon kansler atau kanselerinan ini boleh Engkau pilih menjadi orang yang sungguh-sungguh Engkau pakai boleh memimpin Jerman. Demikian juga negara Belanda, Engkau juga jaga lindungi ya Tuhan, di negara Jerman dan Belanda ini, supaya baik pemerintah maupun bangsa dan negara di Jerman, di Belanda boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ada revival juga terjadi di negara-negara ini Tuhan, karena banyak orang di negara-negara ini yang sudah melupakan Engkau, sudah tinggal dalam zona nyaman. Karena itu Tuhan, kami mau terus berdoa supaya apa yang terjadi di Eropa dengan banjir yang bulan lalu terjadi dan sebagainya, banyak orang diingatkan kembali untuk kembali kepada Tuhan. Mari Bapak, kami menyerahkan masa depan Jerman juga, masa depan bangsa Belanda juga ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di negeri ini, di Belanda juga, ya Tuhan, di Indonesia juga, seperti di surga. Kami mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua kegiatan kami sepanjang minggu ini, baik saudara-saudara kami yang bekerja, baik yang studi, baik yang sedang menjalankan tugas sehari-hari. Engkau berkati para keluarga, para anak-anak muda, supaya kami semua boleh menjalankan tugas-tugas kami dengan takut kepada Tuhan dan terus melakukan apa yang menjadi tugas kami dalam khususnya membangun rumah doa di Hope yang sudah ada di kota-kota, juga Hope Global pada hari Kamis maupun Komsel Perak Perkasa. Berkatilah setiap kegiatan-kegiatan ini supaya boleh membangun iman kami di tengah tantangan keadaan zaman ini Tuhan. Jadikanlah kami orang yang sungguh menjadi kuat dan teguh di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami dan kiranya Engkau boleh memberkati kami sepanjang minggu ini lagi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita dan mengendahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara juga dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara, memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.